Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SDN Syahsan 04, Bapak Bakti SPD yang saya hormati, serta seluruh Dewan Guru SDN Syahsan 04 yang saya hormati dan saya juga paling banggakan. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama, bertatap muka bersama. Alhamdulillah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan siang kali ini kita bisa berkumpul bersama ya, Bu, ini dalam acara diseminasi budaya positif CDP Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma. Yang pertama tadi akan ada pembukaan, kemudian kedua ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Syahsan 04. Nanti langsung dilanjutkan diseminasi budaya positif oleh saya sendiri selaku CDP Angkatan 9 Kabupaten Brebes. Untuk pembukaan pada siang hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Semoga dengan membaca kita ini acara pada kesempatan kali ini akan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dimohon untuk bisa berdiri Bapak Ibu. Selanjutnya sambutan atas nama Kepala Sekolah SDN Syahsan 04 kepada Bapak Bakda SPDSD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala
ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap dewan guru dan karyawan SD Negeri Siasan 4, wabil khusus calon CGP, calon guru penggerak Bapak Slamet Ramadan, CGP angkatan yang ke-9. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat hidayah serta inayah dengan berbagai macam kenikmatan yang tidak kita bisa hitung satu demi satu. Namun selayaknya dan sepatutnya kita harus bersyukur segala nikmat Allah yang telah kami terima setiap detik, setiap menit sepanjang umur kita. Semoga dengan rasa syukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, semoga kita tergolong menjadi makhluk Allah yang pandai-pandai bersyukur, dan semoga dijauhkan dari laknatullah karena kita kufur nikmat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa kami haturkan, kami hadiahkan, kami mohonkan kepada junjungan Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk mudah-mudahan melebar kepada seluruh umat beliau, sehingga dengan izin dan ridhonya Allah dan Rasulnya semoga kita dijadikan umat beliau yang selalu dan senantiasa berharap syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, izinkanlah pada hari ini rekan kerja kita Bapak Slamet Ramadan, di mana beliau sudah masuk dalam dunia calon guru penggerak, yang kita sudah menyaksikan sendiri beberapa kegiatan yang dituangkan atau dikerjakan bahkan hampir setiap harinya, dan ini yang keberapa lah kita ditemukan bareng-bareng, di mana pada hari ini beliau akan menyampaikan materi yang berjudul inseminasi budaya positif. Nah, seperti tahun kemarin rekan kerja kita yakni Bu Rizky Nurul Wahyuni yang sudah lulus dari CGP, dan beliau nun sewu seminar dan seminar sudah dilaksanakan. Yang pertama di gedung PGRI, kemudian dilanjut di Solo. Nah, keterangan kemarin waktu LBK ini Bu Nurul secara pribadi entah itu serius atau semi atau coba-coba, karena bertanya kepada saya dalam kondisi rasanya apa ya, tidak khusus, masih gabung dengan acara LBK. Beliau mengatakan, Pak, nun sewu, izinkan nggak kalau saya ikut jadi praktek pengajar pepek? Praktek pengajar pepek. Nah, ya praktek pengajar. Nah, saya nanya, Bu Nurul secara lahir batin siap? Pak, insya Allah Pak siap. Nah, berarti ini sudah ada kode dari atasan Bu Nurul sendiri ya, dari BPPMP ya, atau BPP Jateng lah. Iya Pak. Waktu itu Bu Nurul ke Solo berapa orang? 207 orang. Itu pakai mobil bis Jaya.
dari berangkat sampai pulang satu bis rombongan Bu Nurul dengan ketua panitianya hampir terjadi musibah baik dalam keberangkatan maupun sampai pulang di jalan tol. Dari keberangkatan pulang AC mati sudah dibetulkan tengah jalan bersuara yang gak jelas, akhirnya dihentikan kayak mau kebakar itu, dihentikan akhirnya satu rombongan bis pulang dijemput pakai mobil pribadi masing-masing, kecuali dinas pakai apa itu mobil sewaan namanya Pak. Kalau travelnya sudah kode apa yang satunya. Kalau motor kan apa kayaknya Grab ya, iya pakainya Grab. Nah itu akhirnya pulang. Bis-bis selain yang ditunggu penurun rombongnya itu sudah jam 9 sudah pulang ke rumah masing-masing. Waktu saya nanya malam hari itu jam 19 sudah di Semarang. Perkiraan saya berarti Bu Nurul jam 9, jam 10 sudah sampai di Brebes. Tapi nyatanya kendalanya seperti itu. Nah, yaitu karena awal-awalnya sudah tidak dikendaki pakai mobil Wijaya. Ternyata pilihnya dan itunya pas. Gitu. Ya alhamdulillah masih dibawa lindungan oleh Allah, masih diberi keselamatan semuanya. Kalau kita mendengar cerita ngeri sekali. Nah, baik. Nah inilah imbasnya dari calon guru penggerak atau guru penggerak yang nantinya bisa berkembang lebih lanjut, bahkan menjadi posisi kepala sekolah minimal, jadi pengawas, jadi praktek pengajar. Ini kesempatan yang sangat baik ya, apalagi ini kalau program pemerintah ini berlanjut sampai kapanpun masih dipakai, Pak, insya Allah ada kesempatan untuk teman-teman kita, rekan-rekan kita. Makanya jangan pesimis, optimis bahwa rezeki itu selalu akan mendampingi kita, sehingga kita yakin bahwa kita itu bekerja dengan maksimal, bekerja dengan tulus, bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan tanggung jawab, bekerja dengan tanpa pamrih. Jangan lihat karena kepala sekolah atau siapapun. Kita yakin bahwa Allah lah yang akan lebih tahu, lebih paham akan kondisi kita dengan niat yang seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah rezeki akan mengalir dengan sendirinya. Nah, teman-teman yang kami hormati, mengapa rekan kita mengambil diseminasi muda politik? Memang sudah jadi programnya. Tahap demi tahap itu akan diikuti atau dilaksanakan sebagai mestinya. Kemungkinan seperti tahun kemarin ya sedikit agak paham budaya positif yang diambil, mungkin Pak Samad Ramadan akan menguak kondisi budaya lingkungan sekitar sekolah kita. Budaya-budaya apa yang bisa diterapkan untuk anak didik kita, di mana budaya itu layak dan bisa menunjang keberadaan anak ini merasa bahwa budaya itu sangat-sangatlah dimanfaatkan atau dibetulkan. Nah, oleh karena itu, Pak Wirno hormati, mari kita simak, kita ikuti jalan prosesnya, penjelasan dan apa yang menjadi tujuan dari diseminasi budaya positif ini oleh rekan kita Pak Slamet Ramadan, agar kita ini semakin bertambah wawasan. Syukur-syukur nanti dalam dialog atau lain-lain mungkin ada tanya jawab dan sebagainya, kita saling mengisi. Demikian saja sambutan dari kami. Atas segala perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak CSPDC. Semoga apa yang diharapkan dari beliau terlaksana semuanya.
Selamat ya. Selanjutnya Bapak Ibu, langsung saja ya Bapak Ibu ya. Setelah sambutan kita langsung masuk ke dalam acara kita ya. Diseminasi budaya positif. Tapi sebelum lanjut ke acara kita, akan terlebih dahulu nanti kita break sebentar ya. Artinya ice breaking gitu bahasanya, ice breaking. Ice breaking. Nanti kita coba bersama-sama, tapi ya gitu harus aktif. Ini mungkin ice breaking ini bisa digunakan Bapak Ibu saat membuka pembelajaran di kelas ya. Bisa membuka pembelajaran di kelas sehingga anak didik kita akan merasa dengan satu teman dengan satu mejanya itu akan lebih harmonis Bapak Ibu. Kita coba dulu ya Bu ya. Ini Bu, kita coba. Ada bukan ini? Ada panjang lah. Kan ini yang ini. Godongan geruduk. Aku dan kamu dua tiga. Aku dan kamu saling bertatap pinggang. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Oke, sini aku dan kamu dua tiga. Aku dan kamu saling bertatap pinggang. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Ini Bapak Ibu harusnya bisa berpasangan nih. Aku dan kamu dua tiga. Pasangan. Saling bertatap pinggang. Bakar bersama Bapak. Bapak dan Bapak. Nanti pakai dulu depan. Selalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Coba praktekkan dulu. Untuk Ibu Yati dengan Bu Ella di sini. Ini bisa dipraktekkan di kelas ya nanti. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Bersama-sama Ibu, ini jalan dulu ya penampilan dari Bu Ella dengan Bu Yanti. 1, 2, 3. Nih. Yuk ulangi videonya boleh. Nih. Yuk. Aku dan kamu 2, 3. Aku dan kamu saling bertatap pinggang. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu selalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Seperti ini ya Bu. 2, 3. Aku dan kamu selalu bertatap pinggang. Edan dengan begitu. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Tepuk tangan. Ya. Bapak Ibu ini coba Bu Edan dengan Bu di situ ya. Semua Bapak sama Pakar boleh. Boleh. Bu Rizky. Pakar coba Pakar. Ini bisa Pakar dengan Asuli boleh. Coba ya. Ini bisa nanti kita praktekkan di dalam kelas kita. Karena anak didik kita itu ketika pertama awal sudah dibikin happy, nanti selanjutnya akan lebih enak. Bertatap pinggang. Aku dan kamu saling bertatap pinggang. Bertatap pinggang. Terus wow, hu ya. Hu. Saya tunjuk. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu lalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Seperti itu. Nah, coba ulangi bersama-sama. Pakar boleh sama Pak sini. Ya. Itu boleh video. Pakar dengan Bapak boleh. Kita praktekkan Pakar. Sehingga nanti anak panjenengan di kelasnya akan senang. Dicobakan ya Pakar. Yuk. Lihat Pakar. Pertama aku dan kamu saling bertatap pinggang. Ya. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku
lalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Coba 1, 2, 3 yuk. Aku dan kamu 1, 2, 3. Aku dan kamu saling bertatap muka. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu lalu bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Bakar berpelukan. Lagi. 1, 2, 3 bersama. Aku dan kamu Saling bertatap tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Wow. Aku dan kamu berpelukan. Tepuk tangan ya. Terima kasih Ibu. Ini mungkin bisa dilakukan di kelas Bapak Ibu bersama anak-anaknya ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu video sudah. Ya langsung. Nah ini ada yang kedua nih. Jika maka apa sih? Ini jika maka. Nih permainannya adalah contoh misalkan pakar jika maka ngomong jika aku bulan. Mbak Ella maka jawab maka aku langitnya misalkan seperti itu ya. Kalau Pak Guru kalau saya tunjuk misalkan Bu Ella Jika aku tempe, pakar maka aku yang makan. oh iya nanti seperti itu tempe dimakan nanti kalau panjenengan sama pakar dimakan. Coba lakukan seperti ini ya. Ini ice breaking jika anak didik kita juga bisa. Iya anak didik kita juga bisa seperti ini jika yang dituju pertama berarti jika yang kedua itu yang jawab maka seperti itu. Bu Yanti jika aku bunga, Bapak baca maka ikan kucing baunya ye betul bunga itu memang energinya bunga iya betul pakar jika aku gula, Bu Rizky maka aku semutnya. nah itu bisa digunakan ketika di dalam kelas kita anak-anak di sekolah itu akan lebih senang ya. UI jika UI Bu Ella Aku yang mengipasi. ya Mas Ami dikipas-kipas gak coba Bu Edan jika Aku kapan ya bawa tua. Bu Edan jika Bu Edan Jika aku endang, jika aku pasti. jika aku tua nanti pakar Aku yang menemani, maka aku. maka aku yang menunggunya. oh iya tepuk tangan iya betul ini jika aku Bapak baca jika aku pelangi yang indah Bu Yanti Maka jadi hujannya. maka akan jadi hujannya hujan iya nah selamat datang ini bisa dilakukan oleh anak-anak didik kita ketika di kelas kita. Oke langsung saja Bapak Ibu kita lanjut ke diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini berdiri bukan jadi sebagai pintar ya, tidak. Ini diseminasi budaya positif dari artinya sendiri adalah diseminasi tentunya adalah perluasan atau pengimbasan. Apa yang saya dapat kemarin ketika pembelajaran di CGP, kemudian saya akan mencoba perluaskan atau diseminasikan dengan Bapak Ibu di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, konsep apa sih budaya positif yang akan saya terangkan pada kali ini? Nah, konsep utama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma, belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, serta restitusi posisi kontrol guru atau keyakinan dan keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik nih sebelum masuk ke dalam pembelajaran diseminasi. Bapak Ibu, silakan dilihat, boleh ditulisani di layar ini. Setuju tidak setuju pertanyaan pemantiknya. Setuju dan tidak setuju. Keterangan mengapa karenanya nanti. Kita tinggal setuju dan tidak setuju aja. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju boleh. Ada setuju menurun? Tidak. Bu Endang? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Endang, setuju apa tidak ini?
Jawabannya cuma setuju dan tidak. Beda Iya. dua-duanya. Cuma jawabannya setuju dan tidak. Setuju beda? Setuju. Kemudian pakar, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Hukuman. Dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju apa tidak? Setuju. Setuju, oke. Mungkin ada yang jawab setuju, ada yang jawab tadi tidak dari Bu. Bu Ella sendiri, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju? Oke, good. Kemudian yang kedua, tematiknya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Nih. Hal positif. Ini hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang ketiga, tematik ini. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju ya. Mungkin ada yang setuju semuanya. Nanti kita akan lihat apakah dari pertanyaan tematik ini setelah kita terapkan dengan budaya positif yang dipelajari di kurikulum Merdeka pada saat CGP, apakah sesuai apa tidak? Kita bahas nanti bersama ya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep utama yang pertama budaya positif adalah perubahan paradigma. Ini ada A dan B. Anda dan teman Anda A membayangkan suatu keyakinan atau suatu yang sangat berharga menurutnya. Kemudian anggaplah keyakinan tersebut berada di tangan dan digenggam serat mungkin. Dan B berusaha untuk membuka kepalan tangan A dengan segala cara, rayuan, membujuk, menghardik, menyuap, bahkan mengancam, bermaksud mengambil sesuatu yang berharga atau mematahkan keyakinan tersebut. Di perubahan paradigma ini Ibu, sebelum masuk ke sana, keyakinan ibaratnya Ibu mengepalkan tangan. Semuanya boleh mengepalkan tangan. Dikepal, digenggam, di tengah, di dalam tangan kita ini adalah ada sesuatu yang berharga. Dikepal yang kuat-kuatnya, ada sesuatu yang sangat berharga. Kemudian satu, ada yang merayu. Jadi sesuatu yang berharga ini adalah keyakinan kita. Ibaratnya adalah di dalam tangan kita yang kita kepal itu adalah ada keyakinan kita. Kemudian di luar sana ternyata ada banyak yang ingin orang supaya buka tangan kita. Ayo deh dibuka. Ayo deh, nanti kamu tak kasihkan uang ataupun bahkan menghardik. Ya kalau orang dibuka, awas lah. Ini mungkin seperti ini. Ada yang rayuan-rayuan manisnya juga misalkan. Bu Ella yang sangat cantik, tolong buka dong genggaman tangan kamu. Gak mau, ya boleh seperti itu. Nah, keyakinan yang dianggap Bapak Ibu sangat penting buat Ibu, yang ibaratkan digenggam oleh tangan Ibu, meskipun ada rayuan hardikan dari luar, dibuka tidak kayaknya. Bapak Ibu ketika keyakinan itu digenggam sekuat mungkin, ada orang yang mau membukanya, dibukakan dengan sendiri apa ikhlas membuka itu? Tidak saya buka ya. Tidak saya buka. Ini keyakinan kita. Nah, keyakinan ini paradigma tentang perubahan paradigma. Keyakinan yang harus kita terapkan. Apakah harus dibuka dengan hanya diancam, mendapat rayuan, membujuk, dapat dihardik, atau bahkan disuap dengan beberapa macam benda yang kita sukai? Boleh ditukar tidak dengan itu? Suatu yang berharga dari itu, yang sudah digenggam sekuat mungkin, akan terlepas dengan sendirinya. Tidak mungkin, ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang terjadi ketika pada waktu itu digenggam kuat sepenuhnya? Tentunya keyakinan itu akan menjadikan Ibu kuat dalam melangkah ke depannya. Dan keyakinan ini bisa diterapkan sebagai kita sebagai seorang guru yang pendidik di sekolah untuk memberikan apa? Keyakinan yang baik untuk anak didik kita. Karena keyakinan itulah yang paling penting buat kita. Dan posisi kontrol kita adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ternyata ada perubahan paradigma. Miskonsepsi itu berarti ada mungkin ketidakpahaman ya Ibu ya. Antara teori kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu sebagai seorang guru tentunya kita bisa mengontrol anak didik kita. Kemudian kontrol yang bagaimana untuk anak didik kita ini? Supaya kita tidak miskonstruksi atau kesalahpahaman. Guru ya berarti harus mengontrol anak didiknya dengan cara memaksa. Kamu nggak boleh seperti ini. Apakah itu boleh? Dalam teori kontrol itu bukan yang seperti itu. Ternyata di dalam teori kontrol ini, ilusi guru mengontrol murid adalah bukan cara memaksa. Ternyata
Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ternyata yang saya pelajari di situ, untuk mengontrol murid tentunya ketika kita paksa, murid akan setuju dengan kita, tetapi hanya akan ada ketika dihadapkan dengan kita sendiri. Ketika berhadapan, nah ketika di luar sana, tentunya murid harus nakal gurunya, mungkin lah terserah saya dong, seperti itu. Ini teori kontrol. Jadi ilusi kontrol murid ke guru, mengontrol murid itu jangan sampai ada hal untuk memaksa anak ini. Karena memang kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu adalah kita subjeknya adalah untuk anak didik kita, bukan anak didik yang mengikuti kita. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya dalam pembelajaran setiap harinya di kelas. Dan mungkin ada yang sudah memang sesuai dengan kurikulum ini, ada yang kurang karena mungkin ini pembelajaran untuk kurikulum merdeka ya yang terbaru seperti ini. Kemudian yang kedua, miskonsepsi apa? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita memberikan rasa bersalah sebagai seorang guru pada anak didik, contoh misalkan anak didik kita melakukan kesalahan, kita beri bentuk sugesti yang memberikan rasa bersalah. Kamu anakku, kalau kamu seperti itu menyakiti hati aku sebagai seorang guru misalkan. Menyakiti ibu kamu bekerja selama hari Senin. Ternyata dalam pembelajaran ini itu pun ada sedikit dibolehkan. Karena apa? Ternyata memangkas kreativitas anak. Anak cenderung akan lebih mengurung diri, merasa bersalah seperti itu. Ini dalam pembelajaran yang saya ketahui di kegiatan CGB ini. Oh, ternyata seperti ini. Seperti ini maksudnya. Nah, ini hanya pembelajaran yang mungkin saya baru tahu. Ternyata membuat rasa bersalah kepada anak didik itu juga tidak baiknya juga seperti itu. Kemudian miskonsepsi tentang apa? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu yang kami lakukan dalam pembelajaran ke anak, contoh misalkan berikan sugesti. Kamu, Iwan, kamu pengen jadi presiden, kamu harus belajar dengan giat. Nanti kalau kamu ranking 1, saya akan kasih hadiah dan sebagainya. Ini ada sugesti-sugesti atau penguatan positif efektif. Ternyata itu pun tidak berbuatnya tidak baik juga buat anak didik kita. Ini menurut pembelajaran yang saya pelajari. Kenapa? Karena ternyata anak hanya akan berbuat baik ketika ada hal yang menguji sayang sendiri. Ada terpaksa atas keterpujian itu, atau terpaksa dengan adanya imbalan-imbalan yang akan diberikan di luar sana. Munculnya bukan dari intrinsiknya, dari ekstrinsiknya. Sedangkan pembelajaran ternyata di kurikulum ini yang harus diterapkan keyakinan itu adalah muncul dari dalam dirinya seorang anak didik kita, yaitu unsur intrinsik. Nah, miskonsepsi selanjutnya adalah apa? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh Bapak Ibu, kita ini adalah dewan guru. Tentunya kita sudah dianggap orang yang dewasa sama anak-anak kita. Wis, kamu ngerti apa anak kecil? Ikutin Pak Guru itu lebih hebat dari kamu. Mungkin ketika pada waktu itu anak didik kita akan merasa oh iya ya, itu kan lebih dewasa. Tentunya kita akan lebih percaya kepada orang dewasa. Tetapi di luar sana ternyata ketika dihadapkan dengan orang dewasa yang mungkin ya orang dewasa yang salah, atau guru harus percaya pada orang tua. Padahal orang tua yang di luar sana tidak mungkin semuanya akan memberikan kebaikan buat anak didik kita. Dan itu pun ternyata yang salah di konsepsi kita ini. Oh ternyata seperti itu. Terus bagaimana pembelajaran yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang harus dilakukan tentunya adalah tadi ketika Bapak Ibu memberikan kepalan tangan, keyakinan yang buat anak didik untuk lebih maju, lebih berkembang, jangan sampai keyakinan itu akan bisa terbuka oleh dengan apapun, oleh imbalan apapun seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini ada perubahan paradigma stimulasi respon dengan teori kontrol tadi Bapak Ibu. Dulu ketika ada stimulus respon adalah suatu kegiatan menstimuluskan, mendapatkan respon, kemudian dengan perbandingan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama dalam stimulus respon, kebutuhan kita itu sama. Ternyata dalam teori kontrol kita itu berbeda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Misalkan kalau dalam stimulus respon menganggap kamu itu sama murid, ya tugasnya belajar, hanya menyamakan konsepsi untuk selalu belajar. Tapi dalam teori kontrol ternyata beda. Realitas kebutuhan kita berbeda. Oh iya, kita menuntutkan ke anak untuk belajar, tapi kebutuhan anak masih lagi antara anak yang satu dengan anak yang lain tentunya kebutuhannya berbeda. Dan itu kita sebagai seorang guru harus bisa mengontrol itu. Mana yang akan harus diberikan kepada anak yang berkarakter seperti ini, mana ada yang akan diberikan ke anak untuk yang anak memiliki kemampuan seperti ini. Karena kemampuan anak itu ternyata berbeda-beda. Selanjutnya,
Semua orang melihat yang sama, sedangkan di teori kontrol ada setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini bedanya stimulus respon dengan teori kontrol. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan dalam stimulus respon. Kalau orang sudah melakukan hal yang buruk, berarti itu salah. Jangan diulangi lagi, itu buruk, itu salah. Tapi dalam teori kontrol, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita menempatkan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Oh iya, bisa dibocah kaya-kaya, jangan langsung kita mengejar salah. Mungkin dia memiliki tujuan, apa sih tujuan maksudnya? Nah, disitulah kita harus memulai meraba, kemudian melihat kondisi anak melakukan hal yang salah, dan kemudian perilaku itu ditanyakan tujuannya seperti apa. Baru kalau sudah ada tujuan itu kita luruskan dengan teori kontrol untuk kita. Orang lain bisa mengontrol kita, ini dalam stimulus respon. Sedangkan teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri kita. Sama. Ketika kita menggenggamkan keyakinan kita genggam. Kalau dalam stimulus respon, genggaman itu akan terbuka. Dan orang lain bisa mengontrol kita. Tetapi dalam teori kontrol orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Karena budaya kontrol itu hanya muncul dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Itu seperti itu dalam pembelajaran seperti itu. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol tidak bisa. Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma yang mungkin sering kali kita temukan. Dan ini apakah ada yang salah dan tapi tidak semuanya tidak salah. Artinya memang di sini hanya perlu pembelajaran supaya kita tahu bahwa tindakan kita sebagai seorang guru tentunya harus melihat kontrol kita sebagai guru untuk anak didik kita. Kemudian selanjutnya adalah setelah ada perubahan teori kontrol, perubahan paradigma termasuk dalam budaya atau disiplin positif, Bapak Ibu. Apa makna disiplin? Nih, Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian aku dalam budaya kita, maka kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ternyata kedisiplinan ini adalah tindakan kita, rasa patuh kita untuk mendapatkan hal yang baik, sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini disiplin, tapi terkadang kecenderungan disiplin itu ya dalam pikiran kita tentunya hal yang tidak baik. Gak disiplin kamu gunakan seperti ini dan seperti ini. Kamu gak disiplin berangkatnya kesiangan. Kamu gak disiplin dan lain sebagainya. Itu tindakan-tindakan yang memungkinkan Bapak Ibu anak didik kita akan menjadikan anak didik yang lebih baik lagi ketika kita terapkan dalam disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan apa sih dalam disiplin itu? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Bapak Ibu, nilai kebajikan yang kita pelajari di sekolah yang kemudian ingin diterapkan ke anak didik kita itu banyak sekali. Contohnya apa sih Bapak Ibu? Nilai kebajikan yang ingin diterapkan kepada anak didik kita. Nilai kebajikan itu bentuknya yang universal ya. Contoh jujur, kejujuran, tanggung jawab. Kalau kita belajar mengenai itu lagu belajar Pancasila apa? Dimensi ya, dimensi global, kemudian peta kemajuan itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada diri kita. Dan nilai-nilai itu tentunya adalah dengan melihat kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ketika kita jadi seorang guru, kemudian kita bertemu dengan anak didik kita di kelas, kita seringkali menjumpai anak didik kita hal-hal yang aneh menurut kita. Ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang aneh. Kadang-kadang berangkat kenapa nggak disuruh pakai bawa makanan, kok nggak bawa bekal makanan. Kemudian disuruh berangkat pagi malah justru kesiangan. Tentunya ini jangan langsung kita ternyata menghujat menghukumi anak didik kita itu bersalah. Kita harus tahu itu kebutuhan dasarnya seperti apa sih anak didik kok melakukan seperti itu. Nah, kebutuhan dasar ternyata Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima ada penguasaan.
Bapak Ibu, di dalam pembelajaran di kelas, kita seringkali menemukan contoh misalkan seperti ini. Ada anak yang ketika kita ajarkan, diterangkan, diam, kemudian respon, tetapi sebaliknya, ada anak yang hanya tidur-tiduran, malas dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini bocah malas teman. Yang lain mendengarkan, kenapa anak ini satu malah justru malas tidur-tiduran sendiri. Nah, ternyata kita sebagai seorang guru harus menerapkan kontrol ibu, teori kontrol kita. Kita lihat dulu nih dari segi kebutuhan manusianya. Ini anak ketika diberikan pembelajaran hanya malas-malasan. Di situ jangan langsung menjadi, kamu jangan malas-malasan. Ternyata kita lihat dulu. Nanti setelah itu kita panggil. Kenapa tadi kamu di kelas kok malas-malasan, yang lain belajar dengan baik? Nah, dia ternyata apa? Enggak Bu, ternyata semalam saya tidurnya malam habis main HP sampai pagi, ini sampai ngantuk. Nah, kebutuhan apa yang dipenginkan anak didik ternyata itu ketika tidur di kelas? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, apa penguasaan? Ketika pengen tidur terus di kelas. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Nah, gitu. Artinya di situ ada ternyata anak didik itu pengen kebebasan atau pengen merasa senang lagi, mampu guru gitu, diganggu seperti itu. Itu bisa di antara kesenangan itu. Kemudian lagi misalkan anak didik kita nih, misalkan ada kasus ya, seorang anak, misalkan Iwan di dalam kelasnya, ia disuruh bawa bekal makanan tapi nggak bawa bekal makanan, akan tetapi justru meminta bekal makanan kepada anak lainnya, temannya, dengan cara memaksa, Bapak Ibu. Nah, dari kebutuhan dasar 5 kebutuhan manusia ini, ternyata si Iwan ini maksudnya seperti yang di mana Ibu? Bertahan hidup. Bisa tidak? Bisa. Bisa, misalkan. Ya iya, dari rumah ternyata kenapa kamu minta sama temennya? Memaksa. Ternyata ketika kita ketika kita panggil anak didiknya, kita bertanya, kamu kenapa tadi melakukan yang seperti itu? Ya Bu, ternyata ini mamanya serang duit Bu, bapaknya orang kerja, segar sudah tidak ada, Bapak Ibu, segar nasi sudah nggak ada. Terus kamu belum makan Bu, makanya saya memaksa teman saya. Nah, ternyata di sini ada kebutuhan yang diutamakan, kebutuhan hidup. Kenapa Bapak? Kesenangan. Satu bisa. Yang kedua kesenangan. Berarti Iwan melakukan di sini senang karena gemar. Nyok biasanya di rumah, lalu makannya itu pakai nasi, pakai tempe. Ternyata teman-teman saya pakainya ayam semua. Aku senang ayam padahal. Makanya minta ke temannya itu. Nah, kebutuhan dasar ternyata Iwan adalah ingin kesenangan. Nah, contoh lagi misalkan ada satu anak ini tidak berangkat terus, kemudian sekali berangkat membuat onar. Ini maksudnya kebutuhan apa ya? Kasih sayang, betul sekali. Gimana kasih sayang Bu Rizky? Kenapa kok? Oh iya, betul. Berarti Bapak Ibu ternyata sudah tahu semua nih kebutuhan dasar anak didik kita. Tinggal kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jangan langsung dengan dalam pembelajaran yang saya ketahui di kurikulum Merdeka ini, ketika ada mendapatkan kasus anak didik kita seperti itu, tentunya kita harus lebih bersabar lagi untuk menghadapi itu. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan teori kontrol, Bapak Ibu. Teori kontrol yang seperti apa? Kita akan melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Oh, ternyata anak didik itu ketika di kelas seperti ini ternyata di rumah nggak mendapatkan ini, makanya di rumah seperti Bapak Ibu. Misalnya ya, ada murid saya satu. Kalau suruh doa dia pasti berulang kayak kalau dideketin saya, kayaknya seneng pengennya masa diperhatikan. tapi masa nggak dilakukan yang benar. Nah, itu Ibu. Ternyata menurut Bapak Ibu, ini ada kasus ya anak didik kita, misalkan Ibu Rizky muridnya. Ketika berdoa selalu tak tik. Ketika didekati Ibu Rizky senang diam seperti itu Bu Rizky. Ini ada kitanya diperhatikan. Nah, dari segi ini 5 kebutuhan dasar ini ternyata anak tersebut butuhkan kasih sayang. Pak, berarti aku harus tiap hari mendampingi itu, Pak. Betul. Karena kita seorang pendidik ternyata harus seperti itu. Tapi nggak dengan harus
akhir tidak boleh skill. Artinya kita juga harus sebagai multitasking. Seorang guru itu harus multitasking. Apa itu multitasking? Ya, multitasking adalah satu, memberikan multi arahan Bapak Ibu. Kita cukup satu ngomong, tapi biar anak didik yang lain juga bisa memperhatikan. Jadi itu namanya multitasking. Makanya hebat sekali nih. Hanya seorang guru yang hebat yang bisa tuntutannya itu adalah multitasking ya. Kemudian dihadapkan dengan berbagai karakter anak didik kita di dalam kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kelima kebutuhan dasar manusia ini, inilah yang akan kita jadikan patokan untuk kita memberikan pembelajaran ke anak didik kita tentang mengenai kebutuhannya. Bapak Ibu, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contoh nih, keinginan untuk dianggap berharga, ini penguasaan. Ini biasanya cenderung anak didik yang seperti ini adalah anak yang seperti apa? Yang pengen jadi pemimpin karena dia mampu, pinter, jadi pengen selalu menjadi penguasa. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, nyong pinter loh, nyong pengen dianggap. Makanya ada karakter anak seperti itu. Mungkin juga dewan guru juga seperti itu. Nah, bapak itu seperti itu. Kemudian yang pertama itu sudah jelas, kebutuhan fisiologis, makan, kesehatan itu penting, rumah, makanan itu bentuk kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak didik kita, Bapak Ibu, ketika pembelajaran dengan konseptual, misalkan kita ceramah, ternyata ada anak didik kita yang pengennya main-main sendiri. Oh yang ada nggak Ibu? Wah jalan-jalan. Oh ternyata itu yang dibutuhkan adalah kebutuhan itu Bapak Ibu. Kebutuhan kesenangan. Oh berarti kita harus menerapkan pembelajaran multitasking itu. Oh ya wis kalau bocah kasihnya dolanan, berarti besok pembelajaran bahas ini tapi pakainya bermain. Itu Bapak Ibu metode yang harus digunakan. Makanya ada pembelajaran metode berdiferensiasi itu Bapak Ibu yang kita pelajari. Nah, metode berdiferensiasi inilah arahnya dari sini. Kebutuhan mereka Bapak Ibu, kebutuhan mereka itu berbeda yang kemudian kita akan diterapkan dalam pembelajaran di kelas, sehingga kita akan memilih pembelajaran apa yang akan diterapkan untuk anak didik kita. Apakah harus satu-satu Pak 40 anak saya dari sini anak satu? Bagaimana tidak? Kita kelompokkan dalam kelompok kecil yang suka gambarnya senang, permainan kita kelompokkan jadi satu. Yang sukanya misalkan musik-musik kita kelompokkan jadi satu. Itu melihat kondisi kebutuhan manusia Bapak Ibu. Itu jelas. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kebutuhan untuk berhubung dengan orang lain. Ini ada Bapak Ibu. Contoh yang tadi Bu Rizky jelaskan di kelasnya. Anak didik yang selalu pengen diperhatikan. Itu memang jelas murni ada. Dulu saya juga sempat pengalaman dulu saya pada waktu SD, saya pengen diperhatikan bapak guru saya seperti itu. Pernah rasanya itu seneng. Kemudian akhirnya belajarnya ketika nggak mau berangkat pengennya berangkat terus Bu Rizky. Lalu pengen ketemu sama Bu Rizky misalnya seperti itu. Karena kebutuhan kesenangan itu. Yang kelima adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru yang menarik. Bapak Ibu di dalam kelas kita seringkali menjumpai anak didik kita yang pengennya kebebasan. Pak, waktu ini pembelajaran ini nggak mau, Pak, yang pengennya kayak Pak. Karena apa? Minat anak kita hari ini akan berbeda hari esoknya. Tidak usah anak, orang tua juga ada. Ya, orang tua pun sama, jangankan anak. Betul sekali Bu Yanti. Jadi bagaimana harus kita terapkan sebagai seorang guru di kelas? Ketika melihat kegemaran anak, kebutuhan anak, kebebasan anak yang pengen selalu setiap hari berubah, itulah seorang guru. Ternyata harus melihat kebebasan hari ini anak ini tumben ya, bocah kayak biasanya kesenangan pelajaran kok besoknya kok cejen sih. Nah itu Bapak Ibu, ternyata anak-anak ataupun kita orang dewasa hari ini pengennya itu, mungkin besoknya berubah pengen seperti itu. Terus bagaimana Bapak Ibu kita menghadapinya? Nah menghadapinya adalah dengan cara melihat kebutuhan pada waktu saat itu kita memberikan pembelajaran buat anak didik kita. Nah Bapak Ibu, setelah melihat itu kita lanjut ke motivasi perilaku siswa Bapak Ibu. Perilaku siswa ini banyak sekali Bapak Ibu. Unsurnya ada dua, unsur ekstrisik dan unsur intrinsik. Ekstrisik adalah unsur yang dari luar, motivasi intrinsik adalah dari dalam. Ini motivasi perilaku siswa. Contoh,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini maksudnya adalah motivasi ekstrinsik dari luar, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi intrinsik. Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini yang harus diterapkan adalah unsur motivasi intrinsik. Bapak Ibu, anak didik kita mungkin harus muncul itu. Bagaimana caranya nanti sebentar kita coba pembahasan mengenai motivasi ekstrinsik itu. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ketika anak didik kita misalkan, anak-anak, pagi ini kamu berbaris rapi ya sebelum masuk. Kalau nggak berbaris rapi, nanti Pak Guru nilainya kasih sedikit. Kalau nggak baris rapi, nanti kalian keliling lapangan. Anak didik semangat. Oke, Pak barislah, siap baris. Ikutin Bapak Ibu, ikutin arahan kita sebagai seorang guru. Akan tetapi itu muncul dari luar. Ketika besoknya Pak Guru itu gak berangkat, kemudian yang menggantikan guru lain, apakah akan seperti itu? Tidak. Oh, ternyata tidak. Karena apa? Yang anak-anak itu hanya muncul dari luarnya saja, ekstrinsiknya. Tidak ingin mendapatkan hukuman, tidak ingin mendapatkan hal yang tidak baik, atau ingin mendapatkan penghargaan. Itu seperti itu. Jadi ketika guru yang lain menggantikan, masih anak itu lari-lari gitu. Tapi kalau anak itu akan cenderung lebih menurut dengan guru yang satu, karena ada unsur ekstrinsik itu. Akan tapi Bapak Ibu, ini anak didik kita akan tidak seperti itu jika yang diterapkannya adalah unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Motivasi intrinsik itu apa? Yaitu motivasi yang memang dari dalam diri hatinya itu muncul, pengen berbuat apa? Kebajikan itu. Nilai kebajikan itu menghormati orang lain, kemudian jujur, disiplin, itu muncul dari dalam dirinya. Sehingga tanpa harus diberikan motivasi dari luar, anak itu akan cenderung setiap hari, oh iya ya, setiap pagi aku langsung rapi. Kan? Biasanya disiplin, menghargai disiplin itu. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini dihukum oleh penghargaan ini yang kemarin saya juga bertanya juga dengan pepek saya, kemudian dengan fasil saya, dihukum oleh penghargaan. Karena yang mungkin selama ini kita pelajari adalah kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita, itu dibolehkan. Kita memberikan penghargaan anak didik kita, itu dianjurkan. Ternyata dalam pembelajaran ini yang kami pelajari di kurikulum merdeka ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon ya tahun 93. Betul apa tidak Bapak Ibu? Hukuman itu kita berikan penghargaan itu ternyata dimaksudnya adalah hukuman Bapak Ibu. Betul apa tidak? Kalau menurut teori ini betul Alfikon, tapi kalau dalam hati dari dalam hati panjenengan betul apa tidak? Kalau dalam teori ini penghargaan itu adalah hukum. Karena anak itu akan tergantung pembelajaran, motivasinya akan lebih bergerak atas penghargaan itulah, pengen dihargai itulah, pengen dihargai itulah. Ini kalau menurut Alfikon itu adalah ternyata sebuah hukuman. Makanya kemarin kita belajar di kami konsultasi dengan Pak PP, iya Bapak, itu ternyata yang kami pelajari di situ, Pak Fasil menerangkan, Bapak Instruktur kemarin itu menerangkan bahwa ada beberapa penghargaan yang bentuknya ternyata itu adalah hukuman. Itu anak didik. Tapi sebelum mungkin telah dulu Bapak, saya pernah konsultasi dengan Bapak Dokter, kemudian berkomunikasi kalau harus dengan Bu Yanti sudah pernah. Itu hukuman apa tidak Bu Yanti? Ternyata satu, penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa dinyatakan sebagai hukuman? Satu, penghargaan menurunkan kualitas. Kualitas yang seperti apa? Oh mereka jadi ranking 1. Kenapa kok kualitas? Ternyata di sini pembahasan menurunkan kualitasnya adalah pada diri anak tersebut Bapak Ibu. Unsur intrinsiknya Bapak Ibu. Si anak itu hanya mengandalkan unsur eksternal,
dari luar, bukan dari dalam hatinya atau nuraninya yang muncul sendiri dengan melihat nilai kebajikan itu. Ini dari teori ini, dari teori ini. Mungkin Bapak Ibu akan bisa diserapi dengan keyakinan yang telah Ibu dapatkan. Jadi ini pembelajaran saya ketika didapatkan di sini. Ternyata menurunkan kualitas yang seperti apa? Bukan nilainya yang setinggi, bukan prestasinya yang berenteng, tidak. Akan tapi ternyata kualitas anak itu hanya akan bisa berkualitas dari eksternal, bukan dari diri dalam dirinya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas Bapak Ibu. Loh, kok mematikan kreativitas? Nyatanya dengan penghargaan anak banyak yang prestasi Bapak Ibu. Naringnya juara misalkan, atau pelajarannya bagus. Kenapa kok malah justru mematikan kreativitas? Ada yang tahu? Tidak sesuai dengan apa, Polisi? Dengan pilihannya sendiri. Karena dasar eksternal. Oke, boleh, betul Bapak Ibu. Betul dari Polisi. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini menurut Alfikon, ya Bapak Ibu ya. Mematikan kreativitas, penghargaan mematikan kreativitas. Tapi kalau kita lihat semati dengan kehidupan yang nyata di lingkungan kita, kalau anak sudah mendapatkan banyak prestasi, nilai dan lain sebagainya, berarti kan anak itu tersebut baik, Bu. Kreativitasnya banyak tidak Bapak Ibu? Baik dong. Tetapi dalam ini ternyata yang dimaksud dengan mematikan kreativitas itu adalah anak itu berkembang bukan dari dalam dirinya lagi Bapak Ibu. Ini berasal dari jiwa eksternalnya yang dari luarnya. Hanyalah yang pengen karena gara-gara guru mamanya pengen juara, sih akhirnya belajar dengan semangat. Coba kalau mama saya nggak bilang seperti itu, ya saya nggak mau belajar. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kreativitasnya kemudian berkurang. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik jelas. Kalau memang itu eksternal, ekstrinsiknya itu dari luar, jelas intrinsiknya akan menghambat. Sehingga apa? Selama pembelajaran berlangsung, kita mendidik anak didik kita sampai kemudian terakhir yang muncul dari anak didik kita itu keluar adalah nilai dari ekstrinsiknya. Pengen dianggap baik oleh orang tua, pengen dianggap lebih baik dari apapun supaya mendapatkan ini dari mereka yang di luar sana. Ini keluar dari eksternal. Ini menurut Alfikon. Nanti Bapak Ibu bisa terapi ya. Oh, ini dengan keyakinan kita yang saya pelajari sama tidak sih? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini dari Alfikon. Kalau menurut Bapak Ibu ini benar tidak? Setuju tidak? Tidak setuju. Oke. Tidak setuju bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju ya? Iya, kalau dilihat dari semua Bu Yanti tidak setuju karena posisinya adalah semuanya dari awal pengennya adalah contoh menurunkan kualitas mereka, penghargaan berkualitas, kreativitas berkreativitas, motivasi intrinsik. Jadi kalau Bu Yanti dan mungkin Bu Yanti juga memiliki keyakinan sendiri kenapa nggak setuju juga seperti itu. Setuju atau tidak, maksudnya Iya. tetap ada alasannya. Iya, iya. Mohon maaf karena tidak semua penghargaan itu mematikan kreativitas. Iya. Contohnya saja kelas 2 kalau bisa mengerjakan nomor 1 akan dapat hadiah. Anak akhirnya berusaha untuk Iya, mengerjakan betul. walaupun itu faktornya Eksternal. tapi kan membangkitkan anak supaya anak punya kemauan. Betul. Notabene-nya anak-anak sekarang tanpa pancingan sosial. Iya. Betul Bu Yanti. Ada hal yang seperti itu. Tapi dalam teori ini ternyata bukan seperti itu. Dalam teori ya. Dalam teori ini ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Makanya tadi Bapak Ibu, ini yang dipelajari saya di sana. Bahkan saya sempat bercerita itu dengan fasil saya. Kemudian kemarin terakhir call, saya diem karena perjalanan akhir saya. Sekarang tuh gimana ini karena biasanya aktif. Dan ini di sini kemudian Bapak Fasil menerangkan bahwa itu adalah teori dari itu. Tapi ada baiknya, ada juga diambil segi positifnya Bapak Ibu. Ternyata memang iya positifnya. Meskipun ada dari mereka yang di luar itu justru akan membangkitkan rasa semangat buat anak kita. Ya bagus Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, kenapa kok ada identitas gagal dan identitas berhasil Bapak Ibu? Lihat. Hukuman itu adalah termasuknya adalah identitas gagal Bapak Ibu. Kemudian sanksi konsekuensi atau restitusi ini identitas berhasil Bapak Ibu. Di dalam pembelajaran awal di kelas
biasanya membuat kesepakatan kelas atau peraturan kelas atau peraturan sekolah yang memiliki peraturan, dan itu boleh tidak sih Bapak Ibu? Ternyata boleh. Karena itu termasuknya adalah identitas berhasil atau sukses. Yang tidak berhasil, identitas yang salah adalah identitas yang memberikan hukuman. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa sih Bapak Ibu? Nih, lihat. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada anak. Sedangkan konsekuensi atau konsekuensi suatu yang harus terjadi karena memang awalnya adalah kita ada peraturan dan kesepakatan. Ini bedanya. Tidak nyaman untuk murid, ini hukuman atau anak kita jangka waktu yang sangat panjang. Tapi dalam sanksi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Ini bedanya. Ini perbedaan hukuman, sanksi, konsekuensi Bapak Ibu. Jadi ini contoh Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru nih. Bapak Ibu coba perhatikan di sini. Menurut ini termasuknya hukuman apa konsekuensi? Contoh Bu Rizky. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk konsekuensi apa hukuman? Biasanya kan, kalau misalnya terlambat dia kan nulis 100 ke mana? Ini termasuknya hukuman apa konsekuensi sih? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa hukuman? Karena nggak ada apa? Ya, boleh ya. Nanti kita lihat. Katanya Bu Rizky hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Bu Rizky, Pak Guru sudah bilang masuk jam 7, ini sudah jam 8. Sudah keliling lapangan 80 kali misalkan. Ini hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Tadi hukuman adalah hal yang menyakitkan. Ya, hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Nah, kita lihat dulu ya. Oke, Bu Rizky kita lihat konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman apa konsekuensi? Ella. Push up. Ayo push up 15 kali kono masker. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Oke. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang terlalu berat. Berapa teman yang coret? Mengganti. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol berasa belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu bahasa harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Misalnya kalau boleh warna putih, kan warna hitam dilepas. Hukuman apa? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK beda misalnya. Oh masuknya jam 7 terlambat. Mana lapangan? Ini kan hukumannya olahraga, jadi kan harus olahraga. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Coba lihat. 1, 2, 3, bener kan? Tik. Nah, Ibu. Ternyata lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi, Bapak Ibu. Karena sedang maksudnya sebelumnya sudah kesepakatan. bukan, karena memang sesuai dengan pelajaran PJOK, olahraga, mengolah fisik, Bapak Ibu. Sesuai yang menyakitkan. Pak, Gimana? berarti kalau anak tidak mengerjakan PS dia suruh lari itu hukuman ya? Itu hukuman, Bapak Ibu. Karena di luar. Karena di luar, betul. Nah, saya lari-lari. Betul. Kan beda mau lari-lari terus. Iya. Beda konsekuensi. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu zaman dulu saya melaksanakan itu, Bapak Ibu. 1 halaman. Pernah. Dulu saya pernah pada waktu SD dan saya merasakan itu saya asik-asik saja, ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kalau seperti itu ternyata masuknya hukuman, dan hukuman itu dalam pembelajaran kurikulum merdeka, no, tidak boleh. Yang boleh apa Ibu? Identitas yang boleh adalah konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Bedanya konsekuensi dengan restitusi itu apa? Nanti selanjutnya Bapak Ibu kita terangkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada posisi kontrol seorang guru. Nih, ingat Bapak Ibu, kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Bagaimana sih kita menghadapi anak didik kita? Kita melihat seperti apa sih kontrol kita? Lihat Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
kita di sana di depan anak didik kita sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Iya, Cinta. Nah, yang ketiga sebagai teman. Oke guys, bestie. Oke, bro. Kemudian sebagai pemantau. Seharusnya aku jangan seperti itu. Oh, itu kan melanggar. Kemudian sebagai manajer. Dari 1 sampai 5, posisi kontrol apa yang baik buat kita Bapak Ibu sebagai seorang guru? Kita terangkan satu-satu dulu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 7 jam. Ini maksudnya adalah penghukum. Boleh tidak? Guru? Enggak boleh ternyata Bapak Ibu. Kalau dalam pembelajaran kurikulum merdeka ternyata tidak boleh. Karena apa? Hukuman itu adalah termasuk identitas yang gagal oleh seorang guru. Itu Bapak Ibu. Hormat pada bendera selama 7 jam. Penghukum. Bapak Ibu, biasanya penghukum ini dengan ada yang sedikit datar dan keras serta mata yang sedikit mencicil seperti itu. Bella, kenapa Senin ini tidak memakai atribut lengkap? Sudah sana, keliling lapangan 4 kali. Dengan nada yang seperti itu Bapak Ibu, ini penghukum. Baik tidak kita seorang guru seperti itu? Ini dari dalam hati kita. Nah, nanti dulu. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu. Ketika kita menjumpai anak, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, kita jadi membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kamu tahu tidak? Ibu kalau seperti nanti Bapak Ibu dimarahin sama kepala sekolah. Ya anak ini bersalah kan? Merasa, ya kelas ya Pak Guru kan gaya kepala sekolah gara-gara ini. Nah, si anak apa yang terjadi Bapak Ibu? Selalu merasa rendah, merasa berterus setiap hari. Ini nggak boleh Bapak Ibu. Ternyata memberikan rasa seperti itu dia buat anak nggak boleh. Anak kan selamanya merasa terkungkung, merasa berserah diri, akhirnya mengurung diri dalam ini dalam teori ini. Karena apa? Ada kebutuhan, kemampuan manusia anak itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang kuat dikaya gini kan, ada biasa baik. Ada yang respon sensitif sekali, akhirnya memikirkan sampai gak enak makan, gak enak tidur, akhirnya sakit. Itu ada Ibu. Karena memang saya tak tahu karakter anak berbeda-beda kemampuannya. Nah, ternyata kita membuat merasa bersalah itu nggak boleh Bapak Ibu. Ini dalam teori ini, dalam teori posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita menghadapi satu masalah yang sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Loh, tolong Bapak Ibu yakin ya sekali ini. Ya sudah, jangan apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti lagi ya. Seolah-olah seperti teman. Apa yang terjadi Bapak Ibu pada kita? Membelakan? Tentu besok lagi akan bisa mengulangi lagi. Lah paling itu di Fatir BST. Nah, baik tidak Bapak Ibu kita sebagai seperti itu. Ada kalanya baik, tapi dalam hal ini tidak baik Bapak Ibu. Kedua, selanjutnya posisi sebagai pemantau. Ini agak sedikit benernya ada. Contoh, siswa yang pakai atribut lengkap satu pasal bendera. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu dong konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi jangan diulangi lagi. Apa jawaban anak? Iya Pak, nanti saya beli. Ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah identitas berhasil. Boleh Bapak Ibu terapkan? Boleh. Karena emang ada konsekuensi. Konsekuensi itu dibikin setelah adanya peraturan atau kesepakatan kita di kelas atau di sekolah kita. Boleh Bapak Ibu, boleh. Tapi baikkah buat kita melakukan seperti itu? Baikkah tidak? Pertanyaan baik tidak? Boleh, memang boleh. Tapi baikkah buat seorang guru melakukan seperti itu sebagai pemantau? Baik tidak? Baik, boleh. Baik, karena untuk anak itu supaya lebih ikutin peraturan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer, kita ketika menemukan kasus anak didik kita siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, manajer pertanyaan apa yang keluar? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Ini lebih memanage ke anak sehingga anak itu akan tahu dengan sendirinya kesalahannya Bapak Ibu. Menyadari dari dalam dirinya Bapak Ibu.
Kalau memantau itu murni dari kitanya. Konsekuensinya kamu harus beli. Kamu harus ini. Kamu harus itu, boleh memang. Tapi itu muncul dari saya sebagai seorang guru pemantau. Tetapi ketika memanajer, kita posisi kontrol kita seorang guru sebagai manajer, kita akan tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahan kamu, kenapa hari ini kamu dipanggil Pak Guru? Tahu Pak, apa ya? Ya Pak, tadi saya mau pakai topi Pak. Terus bagaimana? Salah tidak? Salah Bapak, saya pakai topi dan sebagainya. Ini muncul dari dalam hatinya sendiri ya gitu. Dan inilah ternyata Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang terbaik buat kita adalah posisi sebagai manajer. Jadi dalam pembelajaran ini di Kuliah Merdeka, posisi kontrol ini kita sebagai seorang guru harus menjadi sebagai posisi kontrol yang nomor 5, yaitu sebagai manajer. Kemudian setelah itu berarti Bapak Ibu tahu ya, nanti besok semoga diterapkan lah. Artinya kita ketika penerapan ini, bagaimana kita akan menerapkan 5 posisi kontrol ini dengan baik dan benar kepada anak didik kita. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai kemudian tadi membuat merasa bersalah, saya sebagai pemantau, iya, ataukah sebagai manajer. Jadi ada baiknya, ada tidaknya buat anak didik kita Bapak Ibu. Dan kontrol kita sebagai seorang guru harus bisa memilih dari 5 itu dan kapan diterapkan pada saat satu situasi dan kondisi yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Jadi boleh memantau Pak, boleh, tapi ada kalanya hal seperti apa Bapak Ibu. Jadi kita lah sebagai dewan guru yang akan mengontrol itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, selanjutnya adalah membentukkan keyakinan kelas. Loh, anak didik mungkin bisa buat keyakinan kelas. Itu kan tarafnya adalah taraf sudah anak-anak yang memiliki berpikir yang hebat, otis. Nah, bisa Bapak Ibu kita tanamkan dengan apa Bapak Ibu? Tanamkan keyakinan kelas ini. Ternyata kalau sebelumnya ini terangkan dulu bahwa keyakinan ini adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ini keyakinan kelas kita yang akan kita ungkap di kelas kita. Bagaimana caranya Pak untuk menumbuhkan keyakinan ini? Satu, dengan cara yaitu pembuatan peraturan yang ada di kelas. Ternyata dengan sendirinya itu adalah maksud dari keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Jadi kita lihat Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Biasanya ada seperti ini. Keyakinan apa yang akan diterapkan? Ayo ketika pinjam buku dikembalikan di tempatnya. Keyakinan apa yang diterapkan? Tanggung jawab Bapak Ibu. Di sini lihat. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang diterapkan? Menghormati orang lain. Ini keyakinannya. Kita peraturan yang diterapkan, kesepakatan di kelas, maksud keyakinannya ada di sini. Jadi keyakinan itu adalah nilai yang universal, yang abstrak, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, akan tetapi itu bisa membuat kita nilai yang baik buat diri kita, karena munculnya adalah dari dalam diri kita. Contoh tadi, selalu kembalikan buku tepatnya, nggak mesti harus setelah dibilang, mana nanti ya, setelah pinjam buku itu harus dikembalikan, nggak seperti itu. Tapi kan kita dengan sendirinya setelah pinjam buku akan dikembalikan dengan baik di tempatnya, karena itu adalah keyakinan tanggung jawab. Yang kita terangkan ini Bapak Ibu, tanggung jawab ya, ini keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmennya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Kekerasan Bapak Ibu, jika ada anak kita menjumpai anak didik kita yang melakukan kekerasan, contoh banyak sekali Bapak Ibu ya, membuli, menakal, menabruk, nyubit, mukul, bahkan kemarin terjadi ya Bu Rizky ya, geludang, tipu saya orang dewasa. Dan keyakinan apa yang akan diterapkan Bapak Ibu? Keselamatan Bapak Ibu, serta menghormati orang lain. Kita lebih menghormati kepada teman kita, anak-anak. Nggak boleh seperti itu. Kalau kamu kalut, nanti kamu akan terluka. Itu akan mengancam jiwa kalian. Dan itu adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Anak didik kita kelas 1 sampai dengan kelas 3 mungkin narkoba sedikit kurang tahu Bapak Ibu. Tapi bahasanya diterangkan dengan bahasa makanan yang biasanya Bapak Ibu menerangkannya bagaimana Bapak Polisi ketika narkoba dengan anak kelas rendah kelas 1 pernah menerangkan dengan bahasa narkoba ini ke anak kelas 1, 2. Kalau kelas 6 sudah agak sedikit paham, belum ya, belum pernah. Nah mungkin keterangan yang tadi diungkapkan adalah kesehatannya dulu ya Bu Rizky ya. Obat-obatan yang dilarang
bikin bodoh. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Gunakan masker kesehatan. Jangan berlari. Bapak Ibu, coba lihat sebentar saja. Peraturan yang di sini dengan keyakinan kelas di sini, ini cocok tidak? Cocok tidak? Cocok ya. Dan ini yang diterapkan ya Bapak Ibu, keyakinan kelas kita. Makanya awal ketika pembelajaran sebelum pembelajaran awal dimulai, biasanya pendiri dewan guru semuanya ada yang sudah bikin keyakinan kelas. Kalau kelas 5 saya yakin itu kelas 5 Bu Nurul, makanya coba berikan kelas untuk Bu Nurul nih. Hebat ini. Semoga menjadi saya itu juga melihatnya, ya Allah, semoga saya bisa seperti itu. ATM lah. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Boleh Bapak Ibu, kata Pak Sarif juga pengawas itu seperti itu ya Ibu. Amati yang baik. Kalau bisa tiru, kalau bisa modifikasi biar lebih baik lagi. Nah, itu Bapak Ibu. Ini peraturan dan penanaman keyakinan kelas. Ternyata alurnya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, untuk membentuk keyakinan kelas, kita bikin peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Peraturan itulah yang kita akan bentuk jadi anak itu memiliki keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas awalnya dari peraturan. Gak boleh terlambat. Oh berarti keyakinannya adalah menghormati orang lain atau komitmen atau disiplin. Keyakinan kelas di luar itu setelah keyakinan kelas terjaga, sudah terbuat sudah baik semuanya, berjalan dengan baik, terjadilah lingkungan yang positif di sekolah kita. Kalau masing-masing kelas sudah menerapkan keyakinan kelas, tentunya lingkungan sekolah kita akan jadi lingkungan yang positif. Lingkungan yang apa? Positif itu yang seperti apa? Lingkungan yang menerapkan budaya positif tadi Bapak Ibu dari awal itu. Nilai-nilai kebajikan yang akan diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Nah, setelah kita misalkan sudah mendapatkan sudah jadi sekolah yang memiliki lingkungan positif, nanti kita akan menjadikan sebuah budaya positif di sekolah kita. Awalnya dari peraturan, kemudian menjadi keyakinan, kemudian lingkungan positif, akhirnya budaya positif. Karena budaya positif ini jika diterapkan setiap hari, adanya pembiasaan yang berlangsung lama dalam kurun waktu tertentu hingga membentuk jadi karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan itu akan menjadikan budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Jadi awalnya dari dalam kelas kita, bikin peraturan kelas kita, peraturan kelas kita ada, kemudian menjadi keyakinan kelas kita, sekolah pun memiliki peraturan sekolah, jadi keyakinan sekolah, dan sampai seterusnya adalah menjadi budaya positif di sekolah kita Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk sebuah seperti itu? Kata Bapak PW saya, kemudian kata Bapak Fasil saya, mulai dari diri Bapak Ibu. Dan itu tidak akan terjadi sekolah kita menjadi terapkan budaya positif ketika diri kita pun tidak mulai. Makanya Pak kemarin dari Pak, kalau saya sempat ikut dari Pak PP, katanya 3M ya Bapak, masih ingat ya Bapak? 3M ya. M yang pertama mulai dari diri, M mulai sekarang, M yang terakhir mulai saat ini. Belum belakangnya. Ini 3M itu. Jadi munculnya adalah ternyata dari dalam diri kita Bapak Ibu. Ketika budaya positif yang ada dalam diri kita sudah bisa tidak diterapkan, maka jangan berharap sekolah kita akan menampilkan budaya positif Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu. Makanya untuk hari ini kita bisa mengacu pada yang sudah saya lihat Bapak. Dari kelas 1 sampai kelas ini yang masih sudah cukup bagus, mungkin Bapak Ibu sudah bisa mengelakkan ya kalau Bu Nurul lihat ya. Nah, makanya kita coba bisa modifikasi dari Bu Nurul, dan semoga kita semuanya juga bisa berharap bisa seperti Bu Nurul, bahkan lebih lah ya Bapak Ibu ya. Makanya bisa sebentar lagi Bapak Ibu bisa tepuk semangat untuk awal ini. Tepuk semangat. Kalau saya bilang budaya positif Edensia sempat, yes ya. Budaya positif Edensia sempat, yes. Maju, yes. Seperti itu. Terima kasih. Itu budaya positif yang ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu, nah tadi dari requestnya Bu Yanti nih, apa itu restitusi sih Bapak Ibu? Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, kita ketemu sama anak didik kita yang beraneka ragam, memiliki minat, bakat, kemauan, kemampuan, bahkan karena
dan lain sebagainya karena bersumber dari lingkungan yang berbeda-beda. Ada orang yang dari lingkungan anaknya orang kaya, tentunya berbeda juga. Jadi anaknya yang orangnya agak sedikit tidak kaya, mungkin berbeda. Ada anak yang mungkin ini berbeda dari lingkungan kita. Nah, bagaimana untuk menyikapi itu Bapak Ibu? Segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Apa itu segitiga restitusi? Pertama, guru yang berperan sebagai manajer. Nah, manajer. Jadi yang paling baik adalah guru sebagai manajer. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Bapak Ibu. Restitusi itu adalah sebuah tindakan kolaborasi antara satu orang dua lebih untuk menemukan satu solusi. Bapak Ibu. Itu namanya restitusi. Bukan dari diri sendiri. Bu Rizky melakukan kesalahan, berarti kamu salah, sudah sama keluar. Ini berarti bukan tindakan restitusi. Karena tindakan restitusi itu adalah tindakan 2 orang atau lebih berkolaborasi kemudian menemukan solusi. Bapak Ibu, bagaimana penerapannya dengan anak didik Bapak? Kalau sama orang dewasa mungkin bisa. Apakah anak didik bisa Bapak Ibu? Bisa. Bagaimana caranya? Yuk lihat. Yang pertama dalam segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser dari identitas gagal ke identitas sukses. Ini seorang guru melakukan menstabilkan identitas ketika mendapatkan masalah. Jangan langsung menghukumi Bapak Ibu. Jangan langsung menghakimi Bapak Ibu. Kita tanya dulu. Kita stabilkan dulu anaknya itu supaya tidak down mentalnya, kemudian tertutup, tidak seperti itu. Jadi anak didik itu kita panggil, tapi anak didik itu ketika bertemu dengan seorang guru mentalnya masih seperti biasa, nggak merasa sampai down banget sampai kemudian nggak mau bertemu dengan lain, tidak begitu. Ini menstabilkan identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang dilakukan apa itu? Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Jadi stimulus respon adalah bahwa guru itu ya satu permasalahan kamu salah ya salah. Itu stimulus respon. Dari kontrolnya apa? Kita lihat dari tujuan anak didik kita. Makanya kita gunakan teori kontrol, jangan stimulus respon. Stimulus respon itu bergeser langsung ke teori kontrol. Bagaimana anak ini melakukan seperti ini, pasti ada tujuannya dong. Nah, itu adalah di validasi tindakan yang salah. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memberikan motivasi secara intrinsik. Tahu dong, kamu tadi melakukan itu, boleh tidak sih? Boleh tidak sih? Nah, contohnya adalah ini Bapak Ibu. Kita bisa lihat dulu videonya Bapak Ibu sebentar. Ini adalah penanganan penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat, akan ketemu penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Jadi menstabilkan identitas seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Untuk validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang menanyakan tentang keyakinan. tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah.
Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini Bapak Ibu. Dari video ini tentunya penerapan segitiga restitusi agak sedikit paham ya Bapak Ibu dari yang sebelum saya terangkan. Setelah melihat langsung Bapak Ibu, ketika ada anak yang menemukan seperti kita bertemu dengan anak yang bersalah Bapak Ibu di kelas kita seharusnya dalam pembelajaran kurikulum merdeka menggunakan sebagai seorang guru sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Jangan langsung menghakimi yang salah langsung salah, karena itu adalah tindakan stimulus respon dan itu harus bergeser. Dan bagaimana penerapannya tadi seperti itu? Kita panggil anaknya misalkan, kemudian kita stabilkan identitasnya dulu. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah berapa? Distabilkan dulu. Emosinya supaya tenang dulu. Jiwanya supaya tidak down dulu. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salahnya dari itu. Kamu tahu dong kenapa Pak Guru panggil di sini? Ya, kemarin kamu katanya sudah habis marah-marah ya sama teman kamu. Pasti kamu ada tahu alasannya dong. Kenapa alasannya? Iya Pak, kemarin saya dibikin marah Pak. Saya dikatain gendut Pak. Itu kan emosi Pak saya Pak. Terus kamu bilang kenapa? Aku gebrak mejanya Pak. Nah, itu ini menstabilkan identitas yang salah poinnya. Tapi itu salah ya, itu kan ini stabilkan juga. Setelah diketahui tindakan yang salah, kita meyakinkan keyakinannya. Menurut kamu hal seperti itu baik tidak sih keyakinan kelasnya? Diyakinkan. Nah, keyakinan kelas itu biasanya muncul dari peraturan kelas yang kita buat, kesepakatan kelas yang kita buat, dan itu kita tanamkan di situ. Dan dengan sendirinya anak akan mengeksplor itu. Dari dalam dirinya insight-nya keluar. Oh iya, aku harus kudu seperti ini Bapak Ibu. Terus bagaimana? Apakah itu baik tidak baik? Terus bagaimana? Apakah akan mengulang tidak Bapak Ibu? Terus akhirnya dengan sendirinya anak didik tadi seperti Sarah kemudian menemukan hal yang baik dari dalam dirinya, dan itulah keyakinan yang akan diterapkan sehingga nanti suatu saat nanti di luar kelas pun tidak seperti itu lagi. Itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu untuk selanjutnya nih, mungkin untuk menambah semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini ada tepuk semangat baru yang ada aha-ahanya, mau gak sih ya? Pak, dung Pak, dung itu, ada kan ya? Ya kan, Pak, dung Pak, dung Pak, dung Pak, ding Pak, dung Pak, dung dan ding sip, aha sip, aha semangat seperti itu. Bisa gak kayaknya bro? Bersama-sama nih Pak. 1, 2, 3. Pak dulu. Pak dung Pak dung Pak dung Pak dung ding Pak dung Pak dung dan dung ding dan sip, aha semangat. Bisa nggak? Sip, aha semangat. Coba pertama Bapak Ibu berdirilah, coba semangat Bapak Ibu. Yuk, ini hampir selesai ini untuk menutup. Coba supaya kita refresh dulu Bapak Ibu makan. Bapak ini, yuk.
Coba 1, 2, 3. Pak tunggung, Pak tunggung. Kanan dulu. Badannya gimana? Pak tunggung, Pak tunggung. Ding ding Kanan. ding ding. Pak tunggung, Pak tunggung. Ding 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 ding. Ding, Pak tunggung, Pak tunggung. Tengah. Oh ding 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 ding. Ding 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 ding. Bisa ya Ibu ya? Coba sekali lagi. 1, 2, kanan dan kiri ding, tengah bung. Dan ding bung ya. Kanan dan kiri ding, tengah bung. Coba 1, 2, 3. Pak tunggung, Pak tunggung. Pak tunggung, Pak ding 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 ding. Pak tunggung, Pak tunggung. Dung 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 dung. Dan ding 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 ding. Dung 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 dung. Sip. Aha aha. Sip. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Jika kamu Bu Nurul, jika kamu masih ingat. Pakar jika Aku jadi daunnya. jika aku bunga apa kan? Bu Nurul. Aku jadi kupu-kupunya. Nah, iya. Bapak Ibu, ini ada lagi nih, satu lagi nih untuk menyiapkan suasana nih, supaya kita enak. Ayo mau satu. Ada clue-nya nih Bapak Ibu. Jika aku apem, Ini mungkin udah bisa nih. Bisa nih. Clue-nya adalah bisa enggak? Apa Pak? Awal adalah akhir. Ini udah tahu ya. Iya. Yang tahu, awal adalah akhir clue-nya Bapak Ibu. Awal adalah akhir Bapak Ibu. Bu Yanti temennya Bu Ella. Bu Ella temennya Bu Rizky. Nah Bu Rizky temennya siapa Bapak Ibu? Salah. Awal adalah akhir. Perhatikan, nih masih. Awal adalah akhir. Bu Yanti temennya Bu Ella. Bu Ella temennya Bu Rizky. Nah Bu Rizky temennya siapa? Awal adalah akhir. Bu Yanti. Salah. 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 Ada yang tahu? Awal adalah akhir. Salah. Awal adalah akhir. Ulangi lagi. Bu Yanti adalah temannya Bu Ella. Bu Ella adalah temannya Bu Rizky. Bu Rizky temannya siapa? Oh, aku jawab Ella. Awal adalah akhir. Salah. 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 Aduh. Siapa? Temennya awal. Oh ya salah. Kok baru tahu kok nggak jadi nggak tahu sih? Ayo, awal adalah akhir. Bu Yanti temennya Bu Ella. Bu Ella temennya Bu Rizky. Nah Bu Rizky temennya siapa? Awal adalah akhir. Namanya Poncong. Salah sekali. Aduh, nggak ada ya? Aku tadi dong. Nggak lainnya. Coba lebih ke ini lagi. Cluenya awal adalah akhir. Ganti jangan Bu Yanti supaya tahu. Jawaban mengisi. Oh jawabannya. Jangan Jangan jawabannya. Ulangi ini tak ganti lagi, ganti nama Miss ya. Ganti nama Miss. Iwan temennya Wati. Ada baik. Wati temennya Nana. Nah Nana temennya siapa? Ada Weniki. Iwan. Iwan temennya Wati. Wati temennya Nana. Nah Nana temennya siapa? Awal ada ini. Budi. Salah. Temennya awal miskin. Apa? Temennya awal. Awal. Betul awal ya, betul awal. Betul awal. Betul. Makanya abjad ya Pak. Misalnya
Ibu, awal adalah akhir, awalnya huruf, terakhir yang kita gunakan. Contoh misalkan Bu Yanti temannya Bu Ella temannya Bu Rizky. Bu Rizky terakhirnya hurufnya apa? I. Maka Bu Rizky cari nama yang pertama hurufnya I. Ya selain misalkan I-nya boleh seperti itu Ibu. Awal adalah akhir. Jadi yang digunakan adalah huruf terakhir. Contoh nih. Budi temennya Anto. Budi temennya Anto. Anto temennya Sulis. Sulis temennya siapa? Susi betul. Sisi betul. Samsul betul Bu Yanti. Samir. Ya. Dipahami ya Bapak Ibu ya? Itu awal adalah akhir. Kalau bumi itu bulat, Bapak bisa nggak Bapak? Bapak? Ya. Jadi gini, Bapak baca nih. Bukunya bumi itu tuh bulat. Jika 88 adalah 4, maka 10 tambah 10 adalah 2. Betul. Mas Rfi mana? Jika 88 adalah 4, bukunya bumi itu bulat. Maka 10 tambah 10 adalah 2. Kenapa 2? Nol hilang berene. Nol hilang. Bukan, bumi itu bulat. Jadi yang bentuknya bulat ada berapa? Ini Bapak Ibu, langsung saja ini langsung ke penutup Bapak Ibu. Nah, kita sampai di ujung acara ya Bapak Ibu di destinasi Budaya Positif. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam sisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini dari standar nasional pendidikan Bapak Ibu. Penutupnya seperti itu. Jadi apa yang kita pelajari dari budaya positif sampai terakhir, ternyata itu pun dikembalikan kepada kita sebagai amalnya, sebagai manajernya. Posisi kontrol apa yang akan kita pilih, kemudian tindakan yang seperti apa untuk anak didik kita ketika menghadapi masalah Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu ini selesai, barangkali ada masukan atau mungkin tambahan pertanyaan sehingga nanti akan menjadi bekal saya ketika saya tidak mendapatkan itu, bisa tak konfirmasikan lagi ke yang atasan saya. Bapak monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Santai saja sambil minum sambil makan. Sing wis entek. Baik. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada rekan kita Bapak Selamat Ramadan. Kalau kita melihat dari awal sampai akhir, ini pemedaran materi sudah cukup luar biasa. Dan kasih approach dulu dong. Oh ya, tepuk semuanya 3 orang semuanya dong. Baik, ini apa yang disampaikan. Kalau kita hayati dengan sesungguhnya, ini nilai yang sangat luar biasa, ya. Artinya kita bukan terarah pada peserta didik saja, tapi pada diri kita sendiri sebagai manajer, ya. Manajer pendidikan, kita harus introspeksi diri apa yang kita perbuat untuk anak kita, untuk peserta didik kita. Ya, perihal masalah apa itu hadiah sampai hukuman sampai tindakan dan sebagainya, itu berdasarkan teori-teori itu namanya. Waktu saya SPG sama itu sudah hafal, tapi sekarang sudah hilang semua, ya. Nah, tadi Bu Yanti sedikit mengelak, bukan artinya secara drastis bahwa teori itu diakui betul baik, namun tidak semua teori yang ada di sini juga secara maksimal atau 100% bisa dinyatakan sangat-sangat betul. Karena apa?
Kalau kita menginjak dalam dunia pendidikan, itu pendidikan akan tingkatannya dari TK, PAUD, SD, SMP sampai prajuritan. Ya, itu secara mekanis teknik itu berbeda-beda. Kalau hukuman di tingkat kemiliteran mungkin baik, ya, karena kita butuh benar-benar disiplin yang keras, tanpa bahasa dimanage dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk anak usia dini, kita harus bertahap. Ya, step by step, betul. Termasuk dalam mengasih reward. Di situ kalau mengapa reward awal-awalnya itu bagus, ya. Anak itu butuh stimulus, butuh motivasi. Nah, stimulus dan motivasi ini kalau anak masih dini, belum bisa mandiri, ya kan? Ini masalah reward, penghargaan, hadiah, ini masih diperlukan. Tapi kalau sudah menjelang, semakin nambah usia, nambah jenjang kelasnya, ini reward pun ini akan semakin berkurang. Nah, pada baik kita manusia awal kita sembahyang, pikirannya pahala, ya kan? Iya, 17 rakaat. Ya, 17 ajar wajibnya, ya sunnah dan sebagainya bisa dihitung betul-betul ya. Nah, itu kita kan punya pahala, puasa pahala. Itu karena kita belum punya kesadaran mutlak. Tapi kalau kita sudah mencapai kesadaran mutlak, apa itu artinya pahala? Ya, apalagi kita ibadahnya belum jelas, belum yakin bahwa sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kerjanya belum benar, menjeluk upah. Nah, dan yang diutamakan di sini kalau sudah kesadaran mutlak bahwa sekarang satu perbuatan yang kita laksanakan itu adalah suatu kebutuhan kita, ya kan? Itu puncak pada kesadaran bahwa kita ini butuh. Sholat kita butuh, bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita butuh kepada Tuhan untuk mendekatkan diri kita kepada yang Al-Khaliq. Demikian juga dalam pembelajaran, step by step. Lawan kelas 1 masa harus punya kesadaran mutlak. Ya, pertama ya, yang benar siapa tadi? Tepuk tangan. Ini kan respon, ya. Ini motivasi, anak merasa bangga dikasih tepuk tangan, dikasih sanjungan, apalagi ada sebuah hadiah berupa materi. Nah, ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah anak sudah sering mendapatkan hadiah, lama-kelamaan juga akan merasa bosan. Bukan bosan dalam arti dia menolak hadiah, bahwa itu bukan suatu hal yang asing lagi, bukan yang istimewa. Ini anak ini sudah mengejar kepada kesadaran diri. Apa sih artinya hadiah? Ya, reward, ujian dan sebagainya. Nah, inilah yang nantinya akan menjadi bahasanya tadi apa? Dari barang hukuman untuk dirinya sendiri, betul. Contoh, kalau kita berbuat baik dipuji, senang nggak? Senang sekali. Tapi begitu kita berbuat salah, kemudian ada orang yang mengatakan tidak enak di hati kita yang berbuat salah, rasanya apa, Bu? Sakit. Nah, betul sakit. Nah, kalau anak ini belum punya kesadaran penuh, bahaya di situ. Karena apa? Ujian, kalau kita balik hasilnya menjadi hukuman untuk diri kita. Itu. Jadi suatu saat ada bahasa tidak enak di badan, seakan bahwa kita ini terhukum dan lain sebagainya. Dan tindakannya itu sudah luar biasa. Ini saja sebagai besar apa yang disampaikan, bahwa teori itu sudah sangat baik, sudah dikondisikan mengarah kepada kesadaran diri. Namun kita juga harus sadar diri juga bahwa usia anak sekolah itu bertingkat-tingkat, punya
kelasnya masing-masing dan masih membutuhkan kondisi yang tidak seharusnya punya kesadaran secara sempurna. Oleh karena itu Nun Sewu, tetap kita berpijak ya, walaupun arahnya ke situ, tapi kita berpijak, cara bahasanya berjalan bertahap lah, bertahap ya. Mungkin kelas 1 masih sampai kelas 3, kelas 9, kelas 4, 5, 6 kita sudah mulai mengurangi dengan bahasa hadiah-hadiah atau sanjungan-sanjungan ataupun lainnya. Tujuannya sebenarnya itu sudah menjadi tidak terikat lagi dengan bahasa itu. Artinya anak itu dimunculkan kesadaran diri. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Nurul alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya, sungguh penyempurna untuk acara di hari ini ya Bapak Ibu ya. Sebagai penutup penyempurna Bapak Madrul sangat sebagai juga tadi juga penerangannya. Jadi Bapak Ibu, mungkin acara pada kesempatan kali ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Berikan applause untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih waktunya yang sudah menyempatkan diri duduk manis sambil melihat tadi apa yang tadi saya terangkan ya. Iya sambil menuntut. Dan semoga saja apa yang baik dari tadi yang saya terangkan atau didestinasikan bisa diambil, dimanfaatkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tepatnya sebagai kita seorang guru atau pendidik di di sekolahan ya Bapak Ibu ya. Bila topik walidayah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada kurangan saya, kurang banyak atau kurang apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ataupun ada kalimat yang memang menyinggung di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang paling penting pada saat ini adalah ada kata yang romantis buat saya selain mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Itu adalah kalimat romantis buat saya hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Yuk, I love you semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi foto-foto. Jadi, kalau saya semangat teman-teman. Merdeka belajar.